Oh iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yaitu film yang terakhir ya. Dan kita Boleh sambil bahas ini untuk di pendampingan kali ini kita akan membahas tentang pembalik dari sekolah, pejabat dan siswa ya. Kemudian juga kita akan bahas juga tentang penilaian pemetaan aset yang dilakukan Bapak kemarin dengan kepala sekolah, rekan dan komite serta para siswa. Langsung saja kita pertama saya minta apa perkembangan selama mengenai untuk perkembangan itu ada beberapa yang mungkin dari gaya belajar aja lah Pak. Kayak proses pembelajaran itu lebih ke kita yang sebelumnya tidak pernah menanyakan bagaimana perasaan setelah belajar, terus kemudian pengen belajar seperti apa, itu belum pernah, tapi beberapa bulan ini sudah coba untuk dilaksanakan. gimana tadi Kalau dulu sebelumnya hampir tidak pernah menanyakan gimana perasaannya setelah belajar hari ini itu. Nah, tapi berbeda dengan sekarang setelah beberapa bulan mengikuti program ini, jadi mulai dilaksanakan kayak sesimpel tanya bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini. ada yang lain kira-kira? Kalau yang lain mungkin lebih kayak suka gimana ya, kayak suka lebih belajar sharing-sharing dengan teman. Terus kemudian kira-kira apa yang kurang, terus ya untuk mempersiapkan tahun ajaran baru juga sih Pak. Jadi nanti biar tahun ajaran baru itu sudah siap. Terima kasih perkembangan yang dilakukan ini sangat baik sekali. Mudah-mudahan ini tetap dilakukan dan selalu ditingkatkan untuk perkembangan sekolah Pak Arif ini. Oke baik Pak Arif, kita langsung ke refleksi umpan balik dari kepala sekolah. Boleh lihat Pak? Kepala sekolah. Untuk kepala sekolah itu Saya lihat dulu. Oh, boleh. Ya. Saya lihat refleksi dulu, nanti saya tanyakan. Tanyakan coachingnya. Oke, kira-kira apa yang kurang baik dari feedback customer? yang Kurang baik. yang kurang baik. Kalau yang kurang baik mungkin lebih dari sayanya Pak. Kalau dari kepala sekolah, beberapa saya lihat itu memang karena memang beberapa hal tidak bisa saya langsung laksanakan karena memang bukan tupoksi saya. Jadi itu yang menjadi kayak semacam penghalang karena memang belum punya kesempatan juga. Tapi kalau misalkan sudah diberi kesempatan mungkin nanti akan berbeda hasilnya. Itu. Yang karena beliau sudah tahu juga posisinya saya sebagai apa. Jadi di sini saya hanya masih sebatas jurusan saya aja, belum menyeluruh ke satu sekolah. Jadi kira-kira kalau dengan data seperti itu, kira-kira langkah nanti apa kira-kira dengan kelas sekolah itu seperti coaching lagi kelas sekolah kemarin? Untuk coaching dengan kepala sekolah kemarin hanya sekedar masih belum yang coaching seperti format kita ya Pak, masih hanya kayak konsultasi gitu, kayak konsultasi gitu. Terus nanti untuk mungkin rencana ke depan memang
lebih difokuskan ke jurusan terlebih dahulu. Karena kebetulan bidang saya di jurusan saya, untuk jurusannya, untuk makolnya juga begitu. Jadi lebih udah mungkin lebih baik mengembangkan jurusan yang sedang saya kelola gitu, dan saya naungi. Nah, mungkin nanti akan berbeda Pak kalau misalkan di sekolah lain, misalkan kayak di SMP, SMA. Karena kalau di kejuruan itu kita masing-masing, kayak saya misalkan nih nggak bisa ngajar di jurusan lain, hanya di jurusan pemasaran aja. Jadi ya itu mungkin menjadi ada positif dan negatifnya. Kalau positifnya saya bisa fokus ke satu jurusan yang saya saya tangani gitu. Sedangkan untuk yang jurusan lain ada sendiri tupoksi yang lain. Oke, baik, untuk sekolah sudah boleh lihat yang dari rekan sejawat. Belum. Ya. Untuk ini tadi dari kepala sekolah belum saya satu lagi pertanyaan saya, boleh? Boleh. Betul. Kemudian untuk yang perlu ditingkatkan di sini apa kira-kira? Oh, yang perlu ditingkatkan itu adalah ya lebih banyak berbagi kepada teman-teman yang lain, terus kemudian memberikan contoh, dan beberapa hal mungkin lebih ke peningkatan kompetensi, di mana tentunya perkembangan dunia pemasaran pasti akan sangat pesat sekali. Makanya yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi di bidang keahliannya. Untuk peningkatan kompetensi langkah ada dan itu kan direncanakan kan? Untuk peningkatannya, perencanaan sih secara tertulis belum Pak. Tapi untuk ke depan mungkin beberapa, kalau misalkan ada pendaftaran, dibuka pendaftaran kayak diklat-diklat begitu, akan coba diikuti. Karena ya maklum di sini masih jarang Pak untuk diklat-diklat, terutama jurusan masalah. Berarti sekarang untuk teman. Simpel satu aja lah. Iya. Bisa banyak, atau ada Satu ini simpel saja. Satu aja, oke. Dulu. Ini memang asli dari mereka kan? Bukan dari itu kan? Dari itu. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan rekan sejawat? Keseluruhan lah, secara keseluruhan. Semua dari teman sejawat. Jawab kita ringkaskan. Ya, kalau dari semua, dari 5 teman rekan sejawat itu rata-rata bilangnya sering-sering aja berbagi kepada kami gitu. Jadi mungkin nanti ya ke depan saya akan mencoba lebih sering lagi apa yang sudah saya dapatkan selama pembelajaran di guru penggerak ini kepada teman-teman, terutama sharing pengalaman Pak. Mereka tanya-tanya, sebenarnya penasaran juga kan. Kalau dilihat sih penasaran, kayak mau ikut nggak gitu. Karena kalau yang teman-teman lihat itu dari saya adalah ketika saya repotnya aja. Padahal repotnya kan nggak seintens ketika kayak memang mungkin kayak PPG atau mungkin kuliah dan sebagainya. Tidak, karena yang mereka lihat adalah pada saat saya repot, padahal repotnya itu kayak mungkin Pak Amran juga tahu kan, jadwal kita aja untuk nukul hanya 2 kali dalam 1 modul, tidak lebih. Mungkin ada mengerjakan tugas hanya ya kayak ngajar biasa. Makanya mereka itu sebenarnya penasaran, sebenarnya mau ikut gak ya gitu. Dari kemarin begitu Pak rata-rata. Terus karena yang dilihat hanya repotnya aja, jadi mereka kayak ragu-ragu mau mendaftar. Makanya yang kemarin itu pas kebetulan ada daerah sasaran kampus dulu, sedikit sekali yang daftar. Nah, mungkin masih belum melihat secara keseluruhan. Nah, nanti depan kalau lihat dari respon dan feedback dari teman-teman, nanti mungkin lebih ke sharing pengalaman yang saya alami lah selama kegiatan ini. Itu sih Pak.
Oke, untuk ini Pak yang apa namanya untuk rekan sejawat tadi yang kurang baik kira-kira apa Pak? Kalau yang kurang baik dalam menurut teman-teman sejauh ini Pak ya, itu masih kayak skala prioritasnya. Skala prioritas. Dan mungkin teman-teman melihatnya saya terlalu fokus ke satu jurusan aja. Itu Pak. Soalnya saya pun bingung juga Pak. Mau ngikut ke jurusan lain bukan bidang saya dan bukan tugas saya. Jadi dilema di situ, ya Pak. Nah, jadi ini kan memang beberapa teman tuh bukan dari jurusan saya, karena memang saya kemarin yang share-nya itu tidak mau nyacak, ya saya mau feedback balik dari rekan sejawat, ada yang guru bahasa Inggris, ada yang guru ekonomi. Jadi kemarin saya tanya beberapa hal itu yang memang kurang baik kalau bisa ke semua jurusan gitu. Tapi di sisi lain saya belum ada kesempatan itu Pak, belum diberi kesempatan lainnya. Tapi ya kalau bisa sekarang untuk saat ini memang fokus ke jurusan saya. Jadi mungkin itu di depan nggak tahu, kita kan posisi dan segala macamnya kita nggak tahu juga akan ditempatkan atau ditugaskan sebagai apa. Ini makanya kemarin kok hanya di jurusan itu aja, pemasaran aja. Ya saya jawab ya karena memang bidang saya dan jurusan saya ini gitu. Kebetulan saya juga kepala program studinya, jadi saya lebih fokus ke jurusan pemasaran. Tapi saya yakin antum ya itu kan hanya sebagai contoh saja, tapi untuk yang lain saya yakin antum bisa memberikan itu ya. Pernah nggak antum memberikan bayangan tadi kan kalau jurusan seperti ini gini. Bisa ya. Jadi tapi itu pun berdasarkan pengalaman saya yang saya dapat sebelum saya di sini, karena saya kan juga ada teman-teman juga sekarang alhamdulillah masih nyambung juga dengan teman-teman yang sama mungkin kayak jurusan akuntansi, terus kemudian jurusan TKJ itu di sekolah lain kan juga ada. Mungkin saya hanya sharing-sharing di sekolah sana ada kayak gini, di sini udah belum. Itu sih Pak. Oke, baik. Untuk siswa lihat lagi satu aja sampel Untuk siswa. Ini ada guru mengajak guru lain untuk melihat cara mengajarnya. Ini apa nih kok jarang? Iya, karena begini Pak. Kalau misalkan dari segi kenapa jarang, alasannya salah satunya adalah guru yang lain itu rata-rata jamnya itu udah di atas maksimal, di atas minimal. Jadi jamnya itu udah di atas 24 jam lebih. Jadi untuk mengajak guru itu pasti akan ada satu kelas yang ditinggalkan, gitu. Makanya kemarin itu masih jarang sekali. Kalau misalkan sesekali kemarin itu ya kalau pas kebetulan ada jadwal yang kosong, itu baru mencoba kayak kemarin itu pada saat kegiatan di praktek di ruang praktek siswa. Jadi kalau untuk ke depan gimana rancangan? Untuk apa nih Pak? Masalah yang jarang guru ini tidak ada jam. Oh, kalau yang ini saya mungkin akan menyesuaikan jadwal dulu. Kalau misalkan nanti ternyata jadwalnya ada yang kosong dan kebetulan ya saya pengen pengen ada evaluasi atau mungkin apa, saya akan mencoba untuk mengajar. Mungkin rencananya Kemudian guru mengajak kami belajar bersama teman-teman dari kelas sekolah lain. Kalau dari sekolah lain itu kayak kita lebih ke sharing sih Pak. Maksudnya di sana itu sudah apa, terus kemudian tapi saya tetap menghubungkan dengan guru yang di sekolah lain. Kemarin yang sudah dicoba itu yang dari SMKN 1 Monterado, karena kebetulan jurusannya sama. Nah di sana sudah gimana untuk pemasarannya itu beberapa hal sedikit masih sedikit sekali, hanya sekedar sharing, belum yang sampai mendalam ke pembelajaran itu. Di depan mungkin kita bisa biar tidak ya mungkin perbedaan pasti ada, tapi tidak sampai jauh ketinggalannya.
kemudian guru tidak pernah atau kan guru memberi kesempatan kepada orang tua untuk memberi materi di sekolah. Oh itu Pak, karena memang belum gimana ya, belum mengetahui background orang tua secara menyeluruh. Kalau misalkan memang ada ibarat kayak orang tua murid yang kompetensinya sama dan kompetensinya itu linear dengan jurusan, mungkin nanti bisa kita minta bantu. Selama ini masih hanya kayak dari komite. Kemarin untuk komite aja sebagai pemateri di pembekalan PKL. Jadi dari komite itu memberikan materi. Kebetulan komite juga salah satu atasan atau pemilik studi atau dunia usaha dunia industri di kampus ini. Jadi punya perusahaan. Jadi makanya diundang untuk mau menjadi pemateri pada saat pembekalan praktek kerja lapangan. Orang tua masih memang belum Pak, untuk orang tua karena ya belum mengetahui background secara keseluruhan. Jadi nanti untuk mengetahui gimana cara? Mungkin akan dilihat dari kalau untuk mengetahui caranya mungkin kayak menyebar belangko gitu, pekerjaan orang tua jadi apa nanti kan bisa diketahui dari situ. Yeah. Oke baik, untuk ini terakhir ini dari siswa ini, guru mengajak kami untuk menyepakati suasana kelas ini masih kurang. Mengajak kami untuk menyepakati suasana kelas. Oh iya, karena begini Pak, alasannya beberapa hal itu ketika kita mencoba untuk membuat suasana kelas yang dini, ada beberapa memang siswa itu yang kayak keberatan. Nah dalam segi misalkan karena memang fasilitas yang disediakan dari sekolah dan juga yang kurang itu kayak 70-30 gitu loh mungkin, tapi nggak itu sih, kayak misalkan siswa minta Pak di ruangan sini panas. Nah itu yang saya nggak bisa ibarat yaudah saya carikan kipas gitu, kayaknya nggak bisa langsung gitu Pak. Cuman saya bisa pada saat itu saya memang memberikan solusi itu Pak. Gimana kalau misalkan kalau kalian memang merasa nggak nyaman di kelasnya, iuran aja satu kelas. Nanti untuk dibelikan kipas, mungkin kipas kan harganya nggak mahal. Nah nanti ketika kalian sudah naik kelas atau pindah kelas ya kipasnya dibawa, jangan ditaruh di situ. Gitu. Kemarin sudah saya usulkan seperti itu. Cuman untuk anak-anak ada yang ya tanggapannya macam-macam loh Pak. Ada yang tanggapannya oke, setuju, ada yang keberatan. Baik, secara keseluruhan dari feedback murid ini, yang perlu ditingkatkan tuh menurut Anda apa? Kalau yang dari sini kesimpulannya itu dari murid-murid itu lebih ke ini Pak, yang perlu ditingkatkan adalah menentukan cara belajar siswa mungkin. Jadi kayak karena memang kan baru-baru ini aja Pak, saya kayak tanya kamu pengennya belajarnya seperti apa, terus kayak yang kita lakukan di pemenuhan kebutuhan belajar murid kemarin itu Pak. Jadi makanya di situ masih belum banyak referensi juga. Ketika pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan itu, nanti misalkan ada yang suka dengan sambil mendengarkan musik, terus kemudian ada yang suka ketenangan. Itu untuk fasilitasnya yang ada itu masih minim dan belum. Jadi makanya di situ masih menggali dulu mungkin ide-ide gimana caranya dan mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Jadi masih tahap rencana dan mencari referensi lain sih Pak. Kira-kira gimana solusinya dan menyesuaikan kondisi yang ada di sekolah siswa di sini. Selanjutnya untuk apa rencana Bapak ke depannya Pak untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang Bapak harus miliki? Kompetensi mungkin yang harus Bapak miliki ke depannya Pak. Sebagai itu sih Pak,
pemimpin pembelajaran mungkin kalau menurut saya, karena memang untuk ke depan itu yang akan sangat dibutuhkan sekali, terutama terhadap gaya belajar siswa, terus kebutuhan belajar siswa itu memang berbeda-beda. Makanya itu sangat tantangannya. Bahkan jangankan setiap provinsi, setiap kecamatan aja pasti memiliki karakteristik siswa yang berbeda. Makanya untuk memenuhi kebutuhan siswa itu dibutuhkan skill yang sangat expert gitulah, yang sangat ahli, dimana adaptif juga ketika di tempatnya ternyata dibutuhkan ini kok nggak ada, bisa dicarikan alternatif yang lain. Itu sih kalau menurut saya Pak, sebenarnya lebih ke arah yang bisa membutuhkan belajar siswa. Iya, baik. Kemudian Pak, siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk meningkat kompetensi yang Bapak miliki tadi? Mungkin teman-teman CGP yang lain Pak, karena memang kebetulan kan sama-sama mengikuti program, jadi kurang lebih pasti sama pemahamannya, tapi pasti ada ide-ide mungkin ide lain yang ditemukan terlebih dahulu dibandingkan saya. Jadi kalau yang dilibatkan itu lebih ke mungkin dinas terkait juga Pak, dinas terkait dari segi menjadi fasilitator untuk mencarikan instruktur atau pemateri. Jadi supaya nanti ada hubungan timbal balik kita dengan pihak provinsi, dapat bantuan dicarikan untuk narasumbernya lah gitu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ke perubahan dalam pembelajaran. Setelah Bapak menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Bapak rasakan yang berkaitan dengan kompetensi sebagai guru sekarang? Kalau saya lebih ke ini Pak, mungkin lebih dekat ke murid, jadi itu yang saya rasakan. Kenapa? Karena beberapa hal seperti kalau misalkan ada masalah, kita pakai segitiga restitusi dan siswa, terus kemudian ketika kita mau belajar, kita juga mendengarkan pendapat dan masukan dari mereka. Mungkin lebih ke arah sana, karena sebelum mengikuti ini mereka itu harus ikut apa yang saya rencanakan. Nah sekarang mungkin yang sedikit berbeda adalah di situnya. Terus kemudian kayak suasana kelas, kayak peraturan kelas itu kalau dulu Pak ya udah saya punya peraturan ini harus ditaati semuanya, tidak menanyakan mereka setuju atau tidak. Nah kalau sekarang lebih ke ya kayak kita buat kesepakatan kelas bersama-sama, tidak yang isinya dari saya semua, tapi dari usulan mereka juga. Jadi kita biar lebih fair aja. Ada yang lain kira-kira? Saya rasa itu aja sih Pak. Kemudian berdasarkan yang Bapak alami ya, berarti yang Bapak alami selama 6 bulan pendidikan ini, ya. Perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid Bapak? Kalau saya lihat sekilas ya Pak, karena kebetulan saya juga tidak di semua jurusan, hanya di jurusan pemasaran. Mereka itu lebih suka dengan yang sekarang dibanding yang dulu, karena sekarang mungkin mereka merasa pendapat mereka dihargai gitu. Terus kemudian sering diajak ngobrol, mereka merasa kayak wah suara saya ternyata, pendapat saya didengarkan loh ternyata gitu. Terus kemudian kayak ya itu tadi Pak yang di awal, kayak peraturan-peraturan mereka yang usulkan, dan mereka juga harus konsekuen dengan yang mereka itu Bapak usulkan di awal. Kalau di sisi muridnya seperti itu Pak. Oke, selanjutnya apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan? Apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan bagi Bapak? Hal-hal apa saja? Yang cukup memuaskan adalah
kolaborasi, Pak. Karena ketika ruang kolaborasi saya banyak sekali mendapatkan pengalaman, apalagi kita gabung dengan kabupaten lainnya, Pak. Tentunya makin memperbanyak referensi gitu. Kalau yang lain mungkin elaborasi pemahaman itu sangat membuka sekali pikiran. Yang awalnya kita kan membangun pikiran kita sendiri, terus kemudian kita diluruskan dan juga disamakan pemahamannya lewat elaborasi ini. Jadi kayak ternyata begini. Jadi baru sangat terbantu sekali di bagian elaborasi ini. Setelah itu selain lokakarya sama pendampingan individu juga gitu. Kalau lokakarya mungkin lebih ke bertemu dengan satu angkatan yang satu kabupaten, satu daerah. Jadi di sana sudah melakukan apa, terus kemudian ada beberapa hal ya sharing-sharing pengalaman untuk terutama mengerjakan di LMS. Oke, kemudian yang menantang tadi kan yang itu kan sekarang menantang, kira-kira selama 6 bulan ini yang paling menantang Bapak itu apa? Kalau menurut saya mungkin ke itu, Pak. Yang paling menantang adalah lebih ke aksi nyatanya sih, Pak. Kayak butuh apa? Kayak motivasi, butuh selain motivasi mungkin butuh apa ya, dukungan. Selain itu juga butuh mental yang kuat. Gitu. Kalau menurut saya sih yang paling menantang adalah di bagian aksinya. Karena untuk melaksanakan itu ya butuh kayak keberanian. Kalau kita nggak pernah ibarat apa ya, tidak pernah melakukan itu, tiba-tiba kita diminta melakukan itu, pasti butuh kayak keberaniannya lebih gitu. Wah, ini kok tiba-tiba berubah ini kan juga aneh rasanya. Oke, kita ke penilaian mental aset. Bisa jeda dulu, Pak. Boleh kan? Cap. Oh ya. Boleh minta capnya? Bisa Kunci buka. dibawa mereka. Tadi sidak panitia BPDB itu. Terus? Kunci dibawa mereka. Walah. Tadi sidak pinjam dengan aku kan. Nggak lama aku habis dari sini tadi. Sidak pun datang. Aku mau pulang. Itu udah dicap, udah ditanda tangan. Nah, yang ini soalnya ada minta lagi cap, boy. Nah itulah gimana? Besok kah gimana balik ke sini? Pak Amdan, misalkan ini saya bawa dulu gimana? Penny tadi. Boleh. Cuman bisa nggak antar besok? Atau pas lokakarya nanti saya bawa? Besok bisa nggak fotokan dulu? Di scan kan? Bisa. Nanti saya fotokan dulu lah. Hanya sama cepat-cepat kamu biar cepat. Oh iya, oke. Oke. Besok kita Nanti mau bisa. scan-nya. Iya, bisa. Mau HP? Oke, makasih, boy. Oke sama-sama. Dari absensi dulu, kemudian daftar hadir, kemudian di scan. Ini ya. Ini Tapi ini belum diisi, Pak. Oh, menyambung saya sih jalan penting. Nanti Pak Amdan isi dulu aja. Kalau udah tinggal cap, nanti saya itu. Oke, kita lanjut. Boleh? Biar agak ringkasan. Ya. Nama ringkasan? Enggak apa-apa. Oke, kita lanjut sekarang ke bagian penilaian tentang pemetaan aset. Aset ada pemetaan aset? Boleh ya dulu. Di laptop Pak, ya. gitu. Perlu di printkan nggak atau gimana? Untuk aksi nyatanya, aksi nyatanya, notulennya ada? Notulennya ada. Boleh lihat notulennya lah. Karena di situ kan secara garis besar kan ada di situ kan? Iya, kegiatannya. Ini nanti saya foto ya. Oh iya. Saya upload dulu di itu. Nanti mungkin tanda tangan dulu orang-orang. Untuk yang itu tanda tangannya peserta ada? Tanda tangan peserta nggak ada, Pak. Oh, nggak ada? Nggak ada. Boleh hanya dokumentasi aja, foto sama notulen. Karena di LMS nggak ada diminta daftar hadir. Notulen itu kan di situ kan memuat. Oh itu dia. Iya. Hanya notulen aja kemarin. Notulen itu kan pertama kan memuat tentang wacana rapat kita, kemudian isi rapat kita, hasil rapat kita, kemudian Saya pun juga nggak siap juga kemarin pada hadir. Ini oke.
Oke, kita lihat dulu ya aset di sini. Untuk aset di sini adalah seperti ada beberapa aset yang kita pelajari. Ini juga bisa dijelaskan dari aset pertama sampai aset terakhir itu ya. Seperti yang sudah dipelajari untuk aset utama yang pada saat pemetaan itu di modul 3.2 itu yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, fisik, politik, modal finansial, agama dan budaya, dan terakhir adalah modal lingkungan. Nah, untuk kemarin Pak, hasil pemetaan dari kegiatan diskusi kami untuk modal manusia itu tentunya guru, guru atau dan tenaga pendidikan. Kalau guru ada yang sertifikasi dan ada yang non sertifikasi. Kalau yang non sertifikasi rata-rata masih honor. Kalau yang sertifikasi itu rata-rata sudah PNS semua. Terus kemudian selain itu ada tenaga kesehatan. Jadi kita kayak modal manusia itu ada di tenaga kesehatan di bagian UKS, dan juga kita menggait nanti di modal sosial ada di puskesmas. Jadi terus kemudian tenaga keamanan, puskesmas, juga alumni, juga Pak. Terus komite sekolah itu modal manusia yang hasil pemetaan kemarin. Lalu untuk modal sosialnya itu diduga, jadi dunia industri dan dunia usaha, dan juga instansi pemerintah. Karena kalau SMK itu karena kita kayak ada pembelajaran yang di luar sekolah PKL, jadi kita tetap membutuhkan mereka untuk tempat belajar siswa selama 3 bulan. Itu masuk ke modal sosial. Terus kemudian ada masyarakat sekitar dan komunitas ada Karang Taruna juga, itu modal sosial. Terus untuk modal fisik ya ruangan baik itu ruang kelas, ruang praktek, lab komputer, terus lahan parkir, ya kayak pokoknya fasilitas dan infrastruktur itu listrik, air, terus toilet dan sebagainya. Kalau lab komputer kita kebetulan punya 5 yang lengkap dengan komputernya, yang 6-7, yang 2 itu pakai tab sekolah. Jadi kalau misalkan dilihat lab komputernya ada 7 ya. Tapi bukan lab komputer semua, karena ada beberapa ada 2 lab yang pakai tab. Jadi terus ruang praktek ya, sekolah sama internet. Fisik. Terus kemudian untuk modal politik ya mungkin naungan kita karena kita di SMK SMA itu namanya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Terus kemudian kalau dari segi kelistrikan mungkin dari PLN, PDAM, terus Polsek, terus dan orang tua murid dan komite. Lalu ke politiknya. Kalau modal politik, kenapa orang tua murid dan komite sekolah itu juga karena beberapa dari mereka memang bisa menjadi jembatan sekolah untuk mendapatkan kayak bantuan dan sebagainya. Polsek tidak begitu, karena kita butuh kayak keamanan dan sebagainya. Juga dari untuk modal finansial mungkin hampir sama rata sama dengan sekolah lain, itu dana pos dan dana PPP. Ada juga koperasi dan unit produksi, itu modal finansial kita. Unit produksi itu yang ada adalah unit produksi bagian penjualan. Jadi ada kayak semacam minimarket sekolah. Ada di depan tadi, cuman masih baru, jadi penataannya masih kayak ya ala kadarnya. Masih bisa. Ya Pak, mumpung ada bendera, saya kata di sini ada. Biasanya ada. Benar Pak. Daripada bolak-balik nanti.
Gimana? Ada. Alhamdulillah. Oke. Ya boleh dulu. Langsung dapat ini. Alhamdulillah. Wah, semua berarti. Hmm. Oke. Ini sekarang kita lanjutkan. Boleh. Lanjutkan ini terkait dengan aturan tadi. Sudah ini cukup ya. Belajar. Kita cukup ya udah. Belajar cekapnya. Iya Pak. Kemudian siapa saja aktor yang mengikuti rapning? Ini terkait sebenarnya terkait dengan tantangan tadi. Iya. Nah, yang itu kemarin itu hampir seluruh warga Pak. Seluruh Oh, sudah sekolah. mau Ya. siapa disebutkan? Kalau kemarin ada kepala sekolah, Oke. ya. Terus kemudian ada wakil kepala sekolah, Sip. ya. Terus kemudian ada ketua program studi dan ada TU atau tenaga pendidikan dan juga ada guru. Guru. Ya. Kemarin pas diskusi ada semua. Kemudian bagaimana, Pak? Bagaimana proses Bapak dalam mengidentifikasikan sumber daya aset siswa? Lebih kalau caranya mengidentifikasinya kita lebih melihat ke sekitar. Jadi melihat sebenarnya kita ini punya apa saja, terutama di modal-modal 7 aset utama itu. Dan ternyata setelah banyak dianalisis kok banyak juga ternyata, dan ada beberapa yang memang belum dimaksimalkan untuk pemberdayaan. Oke. Ya. Kemudian apa saja kendala dan tantangan Bapak yang Bapak hadapi selama Bapak mengidentifikasi aset kembali? Kendala itu yang pertama kalau dari saya pribadi itu karena masih belum mengenal secara menyeluruh daerah ini, ini masih belum maksimal. Tetapi kemarin alhamdulillah dibantu oleh beberapa teman-teman. Jadi teman-teman itu kemarin tanya, jadi saya menjelaskan 7 aset utama ini. Begitu saya jelaskan langsung paham, jadi sangat terbantu sekali dari teman-teman. Makanya ada beberapa hal yang di situ saya tampilkan tadi yang untuk modal-modalnya. Karena itulah yang membantu saya. Kalau tantangannya saya kesulitannya di situ. Karena saya belum sepenuhnya mengenal di daerah sini. Jadi akhirnya awalnya yang saya nggak tahu, jadi tahu dikasih tahu sama teman-temannya. Jadi untuk kedepannya langkahnya gimana? Langkahnya untuk agar Bapak bisa tahu lah gitu. Oh, kalau mungkin langkah ke depan lebih ya, karena kan sudah ada awal kayak seperti ini. Mungkin ke depannya nanti akan ya lebih banyak sharing-sharing dengan teman-teman. Kira-kira yang berkaitan dengan 7 aset utama itu. Kalau misalkan nanti ada masukan, ada oh ini ada, jadi kayak semacam temuan baru, padahal sebenarnya kalau kita melihat secara mendalam sudah ada sejak lama. Kemudian bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak berhasil mengidentifikasi aset? Tadi kan ada banyak tentang ini kan? Iya. Ternyata ini masya Allah berhasil, gimana perasaan Bapak? Kalau di situ sih lebih terkejut pertama, tentunya karena banyak beberapa hal yang ada ternyata sebelum kita melakukan analisis pemetaan aset. Jadi ketika ada itu langsung, ternyata ada tuh, jadi kayak gitu. Nah maka dari itu nanti
kedepannya ya pengennya apa yang kita punya dan yang menjadi modal itu bisa diberdayakan dengan maksimal. Masya Allah, mantap Pak ya. Oke, selanjutnya apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah ini? Untuk pertimbangan Ini menentukan ini sebagai aset. Ini sebagai aset. Apa pertimbangan Bapak menentukan itu sebagai aset? jadi untuk yang mempertimbangkan itu mungkin lebih ke kayak apa ya, aset based thinking atau apa ya, berpikir berdasarkan keuntungan atau keunggulan. Jadi di situ kayak oh ini aset karena memang sebenarnya bisa dimanfaatkan tapi ada yang belum. Nah kayak seperti itu. Ada yang bisa membantu tapi belum diminta untuk memberikan bantuannya. Jadi lebih ke sana. Kalau misalkan selama itu memang kayak oh ini ternyata milik SMK dan belum dimanfaatkan, berarti itu aset kita. Itu kalau kemarin pertimbangannya sih masih hanya sebatas itu. Ini belum yang sampai ngeklaim oh itu harusnya punya SMK. Nah itu belum kayak di sana. Harusnya punya SMK sampai ini tapi belum dimanfaatkan. Nah itu masih belum. Nah, ya, terkait dengan ini tadi, apakah menurut Pak Habib ada aset lagi yang belum Pak Habib petakan selain dari yang dipetakan kemarin itu? Iya. Sekarang Bapak terpikir oh ternyata masih ada gitu. Ada satu Pak. Ada satu apa tuh? Mungkin lebih ke sampah plastik. Sampah plastik. Iya. Sampah plastik kok itu sampah plastik gimana? Karena selama ini kita belum pernah mengolah sampah plastik itu menjadi suatu produk yang memiliki nilai estetik maupun nilai guna. Jadi kalau mungkin Pak Azdan sekilas juga bisa melihat di sini belum ada kayak hasil karya atau mungkin beberapa hal atau item yang hasil pengolahan sampah itu belum ada. Jadi itu kemarin baru juga kepikiran oh iya sampah belum masuk di pengadaan aset. Benar ya. Jadi padahal itu memang seperti dulu pernah siapa ya Bu ini gitu kan, kalau nggak salah bilang kan sampah ini menjadi dua mata pisau yang sama-sama tajam. Jadi di sisi lain negatif karena mengotori dan di sisi lain bisa menjadi positif kalau bisa memanfaatkan. Nah itu mungkin kalau dari sampah itu dimanfaatkan dengan baik, terutama sampah plastik itu bisa menjadi suatu karya atau benda yang memiliki nilai estetik maupun nilai guna. Nah kira-kira nih Pak Jung, nanti kan sampah plastik itu nilai karyanya seperti apa Pak Habib? Nanti kira-kira yang mau rencanakan kira-kira? Kalau rencana ke depan itu dari sampah plastik itu kita akan bekerja sama dengan guru prakarya dan wirausahaan. Jadi memang beberapa materi yang ada di dalam prakarya dan wirausahaan itu lebih ke kayak karya seni, karya apa ya, kerajinan tangan dan sebagainya. Makanya nanti kalau bisa, kalau saya rencana ke depan masih mulai dari jurusan pemasaran dulu. Nanti biar dilihat oleh jurusan lain dan harapannya, besar harapan itu akan ditiru kalau memang itu hasilnya nanti positif. Jadi masih trial and error dulu Pak. Jadi kayak masih mencoba dulu. Kalau misalkan oke di jurusan ini tentunya kalau bagus pasti akan diikuti jurusan lain. Itu. Kalau ada perusahaannya maksudnya gimana tadi? Maksudnya kok dari guru prakarya ke perusahaan maksudnya gimana? Perusahaan? Kewirausahaan Pak. Oh kewirausahaan bukan perusahaan bukan? Oh. Kewirausahaan. Jadi nanti prakarya dan kewirausahaan. Ya, prakarya dan kewirausahaan. Aku kira ke perusahaan berarti. Kewirausahaan. Oke sih. Itu memang ada makronya Pak. Ini memang, dan menurut saya juga mendukung sekali untuk nanti kalau profil pelajar Pancasila salah satunya juga kepekerjaan dan berkewirausahaan. Iya. Jadi nanti nyambung. Oke, karena kita tidak ada teman yang ikut kemarin ke rapat di sini, mungkin kepala sekolah tidak sempat kan, teman tidak ada kan, kita lewati saja yang coaching itu. Sampainya ada satu orang
coaching, ada beberapa pertanyaan terkait dia mengikuti pembuatan aset kemarin, tapi karena memang sekarang posisi dia libur. Iya, libur itulah Pak. Sebenarnya ini udah dari kemarin liburnya, jadi pas waktu minta ini awal udahlah. Oke, kita lanjutkan ke ini aja lagi, ke persiapan panen hasil belajar nanti Pak. Saya sedikit mau coaching Pak. Iya. Nah ini kan kita nanti kan akan melakukan karya 7 Iya. untuk panen ya, hasil panen belajar. Nah, apa ide Pak Habib untuk persiapan panen hasil belajar pada lokasi nanti Pak? Nah ini Pak, kemarin untuk persiapan saya juga tanya kepada beberapa teman CGW juga yang dari sini kan, dari kita teman-teman kita itu masih belum tahu juga apa yang mau nanti ditampilkan pada saat panen belajar. Oh iya. Ya. Tapi kalau Bu Heni, Bu Heni, Bu Mul, Pak Habib, bisa tanya udah ada persiapan yang akan ditampilkan nanti. Kemudian Fatma juga. Nah, kalau Pak Habib sendiri kira-kira apa? Kalau saya persiapan untuk panen nanti hasil panen belajar. mungkin menampilkan hasil karya kita selama ini, kayak menampilkan kayak program-program aksi nyata yang sudah dilaksanakan. Terus kemudian apa ya Pak? Masih belum kepikiran sih Pak, mungkin nanti koordinasi dulu dengan teman. Koordinasi lah dengan biar nanti kan. Biar nanti kebingungan kita ini terjawab dengan bertanya dengan kawan. Maksudnya kawan-kawan semua lah yang CGP kan. Nanti nonton berapa gitu lah, dengarkan kami. Oh saya ini. Nah perlu kita pikirkan. Oke lah, nanti berarti ada solusinya nanti, berarti tanya kawan aja solusinya ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak, Hah? untuk teman-teman yang lain Yang teman-teman yang lain, kalau untuk Bu ini nanti akan menampilkan tentang one speaking English kita lihat. Oh iya. Kemudian apa ya, tentang dalam bentuk apa Pak? dalam bentuk berupa video atau file. Nanti dia tampilkan, nanti ada pendengar kan. Kemudian bisa juga ada bentuk dalam foto, video, foto. Ini dokumentasi ya. Ya mungkin sama kayak pemikiran saya tadi, hasil karya kita selama ini. Jadi kita tampilkan di sana. Saya pun bingung kalau misalkan panen karya itu mau apa yang ditampilkan. Tapi kalau yang kepikiran awal sih menampilkan apa hasil kerja kita selama ini. Iya. 1.1, 1.3 sampai 3.3. Itu yang kita tampilkan. Cuma yang kita tonjolkan yang mana? Iya. Biar nanti benar-benar, karena ini kan terakhir kan. Dan yang datang nanti kan dari kepala dinas, seperti yang dilakukan kemarin kan, dari pengawas, dari Kordi, dari kepala sekolah. Nah intinya tadi mereka kan, ini luar biasa nih penampilan ini. Jadi tergugah mereka untuk menggerakkan, menggerakkan untuk Kordi, menggerakkan guru kan, pengawas dan seperti itu. Dan hasil kita seperti itu itulah tadi semaksimal mungkin lah siapkan dari sekarang. Apa yang menurut kita ini bagus dari perjalanan kita 6 bulan ini, aksi nyatanya yang menurut kita bagus, yang di kelas ini misalnya udah pernah melakukan ini kegiatan hasilnya itu, jadi tampilkan saja. Tapi kalau yang enggak sah, jadi kalau enggak bagus nih celah buat kita. Celah buat kita mana nih? Apa nih hasilnya mereka jadi? Karena nanti kalau saya mungkin lebih ke itu sih, program yang berpihak pada murid yang terakhir, model 3.2, 3.3. Ya, oke sih. Boleh dirancang sekarang Pak Habib? Ya, nanti coba. Saya coba dulu, karena juga bingung itu apa yang mau ditampilkan di panen karya nanti. Ya, CGP kan nanti kan sebagai penyaji Pak, karena kita nanti kan mungkin 2 hari ya kita kan. Nah, kalau nanti Bapak sebagai penyaji nanti harus Bapak siapkan seperti tadi, ada slide tayangan ataupun video tayangan. Kemudian disiapkan di sini sekarang. Ini materi yang saya mau sampaikan. Pak print, Pak hitung berapa pengawas, berapa kepala sekolah, ini materi. Karena apa? Karena mereka tuh nggak bisa mengingatkan sampai ke rumah. Ketika mereka lupa ke rumah, ini tidak ada nih. Ini tidak ada otomatis ini untuk menyampaikan ke rekan-rekan di bawahnya. Disiapkan juga
untuk di-print dari sekarang, biar mereka tadi ada ibaratnya ada bawa pulang lah gitu kan, ada hasil bawa pulang mereka. Karena namanya orang tua kan kadang-kadang kalau untuk ingatkan agak susah enggak kan? Kalau bisa tuh dari sekarang yang materi-materi itu di print sekian banyak, baru diantar nanti ketika menyampaikan materi ini antara ke rekan-rekan semua. Sehingga benar-benar kita ini masya Allah terkesan kita ini benar-benar luar biasa itulah kesan. Gitu. Dan mereka pun sangat insya Allah. Nah, itu mungkin penampilan saya pada hari ini. Kurang dan lebih mohon maaf sebelumnya. Kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan silakan. Mungkin itu tadi sih Pak, masalah panen karya. Karena juga saya masih kayak belum ada gambaran untuk panen karya itu nanti akan bentuknya seperti apa. Terus ya dari Pak yang disampaikan sama Pak Amran tadi itu ya sedikit membuka, jadi nanti apa yang mau disiapkan itu mungkin akan bisa lebih maksimal kalau bisa. Intinya kalau kita untuk tampilkan semuanya nggak bisa, dan dia pun nggak tahu kita apa yang kita pelajari. Yang mereka tahu adalah yang bagusnya saja. Gitu. Makanya sebelum itu ketika yang bagus maka itu wajib kita sampaikan. Tapi ketika kita tidak menguasai dosa, nanti tercemar kita ini. Jadi kita ini apa ini nggak ada hasilnya. Nanti itu hanya satu kabupaten saja Pak. Nah kita ya kabupaten. Berarti teman-teman kayak Lokakarya biasa. Lokakarya. Cuma tamunya, kayak Lokakarya. Kayak Lokakarya, itulah persis macam itu. Ada pengawas, ada kepala sekolah, ada. Tapi nak tahu di dinas nanti mungkin kita nak tahu kan undang dari rekan-rekan guru yang lain kita nak tahu kan. Intinya yang kemarin lah yang kita ikuti yang lokal kemarin. Oke Pak, terima kasih Pak atas kebersamaan selama pendampingan ini Pak. Inilah pendampingan yang terakhir kita. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dari awal sampai pendampingan ini bisa dimaafkan oleh Bapak, dan saya selaku PP di sini banyak terima kasih atas ilmu yang Bapak bagikan kepada saya. Terus terang dengan menggali kompetensi Bapak ini banyak sekali ilmu yang saya dapat Pak, baik dari Bapak, baik dari semua CKP saya Pak. Karena itulah yang Allah, Masya Allah. Dari Bapak beda, dari Ibu beda, dari Ibu Hendy beda, sehingga Masya Allah puasa nih selama 6 bulan nih, walaupun jauh Pak, terkadang Pak paling semangat Pak, lalu pada Masya Allah kita pakai ilmu dengan ini. Kita pikir itu, lalu itu buat semangat kita macam ini. Walaupun kita ada kegiatan-kegiatan sibuk kan, tetapi luar biasa dapat ilmunya. Sebab itu saya insya Allah nanti Pak minta tolong ini nanti saya mau kalau mau perbaiki nanti tak pengen ke umur dia mantap Pak. Hasil modul aset yang bisa manusia langsung itu di sini apa di sini yang dari pagi kemarin macam mantap. Kemudian untuk modal misal politik ini di sini di SMP. Kemudian ada naturnya ini, ada tanda tadi aktor tadi siapa? Misal ini tanda tangan nama tadi misal Kepsek di sini kan. Di sini misal RT, misal di sini tanda tangan gitu. Jadi ada aktornya di sini. Karena di sini nanti akan di-upload di-upload di modul kan. Saya pun mau di-upload juga untuk aksi nyata Bapak di modul ini. Kalau bisa sih, kalau pakai ijazah kalau Bapak udah oke lah. Apa ya? Bisa. Ini minta tolong dipoto aja Pak. Iya, nanti saya kirimkan dulu. Ini minta tanda tangan dulu. Oh ya, tanda tangan siapa nih? Oh ya. Oke, mungkin ini Pak dari saya Pak, kurang lebih yang baiknya datangnya dari Allah dan yang jeleknya itu datang dari pribadi saya dan syaitan. Saya tutup dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya mungkin langsung balik ya. Langsung Pak? Langsung. Oke, udah tadi kan? Udah semua? Udah semua. Oke. Coba cek dulu Pak. Kali aja ada yang salah mumpung masih di sini.
Gimana lulus ini? Saya kan baru masih 3A. Oh, sekarang naik Mau ke 3B. 3B nih.